seluruh kegiatan ini bukan berarti suatu hal yang menjadi beban, namun ini perlu kita lakukan manajemen waktu, dan manajemen waktu di sini tentu pembagian tugas, pembagian waktu untuk keluarga, untuk tugas pokok kita dituntut oleh negara karena kita digaji oleh negara. Yuk ambil posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini podcast di tahun 2023 perdana. Dan hari ini juga ada podcast spesial yang menurut kami cukup spesial. Karena yang hadir saat ini Ibu Bupati Profesor Ori Nawai. Selamat sore, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena tadi pagi saya sudah ketemu Ibu, minta izin hadir di studio podcast kita. Alhamdulillah beliau hadir. Meskipun cukup sibuk, beliau menyempatkan waktu. Nah, ini kita pengen ngobrol sedikit tentang aktivitas Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK dan masih banyak-banyak lagi yang beliau emban sebagai Ibu Bupati di Kabupaten Gorontalo. Ini Bu, biasanya kan kalau ketua tim penggerak PKK itu kesibukannya cukup tinggi. Nah, bagaimana Ibu membagi waktu? Sementara kan Ibu juga saat ini masih banyak dengar mengurusi keluarga di rumah, memasak dan mengatur jam-jamnya itu kan menurut banyak orang itu agak susah. Ini mungkin dikasih tips-tips sedikit bagaimana tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dulu sebelumnya karena saya diundang di studio ini selain untuk bisa membagi strategi yang mungkin tip-tip yang selama ini saya laksanakan keseharian saya baik sebagai ketua organisasi di berbagai organisasi yang begitu banyak. Juga saya aktif di perguruan tinggi yang memang masih PNS, namun saya juga dituntut sebagai ibu rumah tangga dan juga pendamping suami yang begitu aktif juga dengan kegiatan pemerintahan. Namun sebenarnya seluruh kegiatan ini bukan berarti suatu hal yang menjadi beban, namun ini perlu kita lakukan manajemen waktu. Dan manajemen waktu di sini tentu pembagian tugas, pembagian waktu untuk keluarga, untuk tugas pokok kita dituntut oleh negara karena kita digaji oleh negara. Kita juga dituntut untuk melayani mahasiswa. Di samping juga saya sebagai orang tua, ibu dari anak-anak, oma dari cucu, kemudian juga aktivitas saya yang paling tinggi adalah di organisasi karena sekian banyak sebagai ketua tim penggerak PKK, saya sebagai ketua PGRI itu yang besar dan ketua Dewan Kerajinan Daerah dan juga ketua Kuarcap. Nah, ini yang mungkin yang terbesar yang mau tidak mau menuntut saya untuk bisa membagi waktu, membagi diri, dan juga saya punya harus strategi yang memang sedianya setiap saat saya dibutuhkan harus stay. Jadi tentunya bukan hal yang mungkin mudah, namun dilihat berat, tapi kalau kita ikhlas mengerjakannya insya Allah ringan. Jadi sebanyak itu dikerjakan dengan seikhlasnya bisa jadi ringan. Alhamdulillah, karena di tiap organisasi kan punya struktur. Jadi tidak sendiri sih sebenarnya. Yang penting pintar-pintar kita membagi tugas dan memberdayakan mereka. Jadi memang jadi manajemen juga penting sebenarnya. Sangat penting. Sangat penting di dalam mengerjakan semua tugas. Iya.
Oke, tadi Ibu sebut Dekranasda. Nah, kebetulan ini Dekranasda juga kan Dewan Kerajinan Daerah. Nah, kemarin Ibu ada kunjungan ke Jogja. Saya mau sentil sedikit nih kunjungan ke Jogja, kira-kira dalam rangka apa itu, Bu? Sebenarnya Dewan Kerajinan Daerah ini kenapa ke Jogja, kenapa kami ke Kota Solo yang memang kami pilih, dan ini hal yang bukan baru, namun kami sudah berapa kali ikut pameran. Untuk kesekian kali untuk efisiensi waktu, kebetulan juga Forkopimda dari kabupaten ada kegiatan rapat Forkopimda, jadi saya menawarkan Pak Bupati kalau bisa kami juga ikut serta, karena daripada saya sendiri terlibat dengan mendampingi suami, mending ibu-ibu dari Dekranasda juga sekalian. Saya tidak terlibat di rapat, namun saya juga bisa melihat kerajinan-kerajinan di sana yang mungkin saya bisa kolaborasi dengan kerajinan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Malah kami diminta untuk bisa bekerja sama secara pemerintahan untuk bisa ada MOU antara Wali Kota Solo dengan Bupati Kabupaten Gorontalo terkait dengan pengembangan desain kerawang, kerajinan, dan juga batik yang ada di sana. Bagaimana perbandingan produk-produk yang di sana dengan Kabupaten Gorontalo sendiri, Bu? Sebenarnya kalau dilihat dari pakaiannya, terus dari segi sandang kita lebih unggul sih sebenarnya. Kalau batik kan umum ya, cuman tinggal permainan daripada desainnya, dari polanya, kemudian juga warna dan sebagainya. Batik juga sudah nasional. Namun kalau untuk kerajinan ini kan butuh tenaga yang ekstra. Nah, di sana itu yang kami lihat benar-benar sudah terakomodir oleh pemerintah, termasuk penyiapan gedungnya, gedung kantor, strukturnya sudah benar-benar jalan, kemudian rumah produksi sudah ada. Nah, itu sudah terorganisir bagus, dan prioritas adalah Dewan Kerajinan Daerah di sana itu memang sudah ada tempat khusus. Nah, ini di kami di daerah itu mungkin karena satu dianggap Dewan Kerajinan Daerah hanya nempel gitu ya. Jadi suatu organisasi yang ada di dinas perindustrian perdagangan, namun atau koperasi, namun tidak terlalu penting-penting amat. Nanti kalau pas ada kegiatan kita bina mereka UMKM, kita bina para pelaku usaha, para desain dan sebagainya. Nah, kami di sini bukan melihat dari sisi itu, tapi bagaimana mengelola kantornya, bagaimana mengelola SDM-nya, dan bahkan menyiapkan infrastruktur yang ada di sana. Nah, kami juga tertarik dengan pemerintah dari perkantoran UMKM itu, koperasi dan perdagangan itu, mereka satu ya. Jadi perindustrian sendiri, perdagangan sendiri. Dan yang saya lihat kalau pemasaran itu perdagangan yang ambil alih, sehingganya ada nilai kebersamaan, sehingga tidak sendiri, namun walaupun dia terpisah kantor, tapi dia satu di dalam naungan satu kantor. Nah, di situ ada Dekranasdanya. Nah, di situ seluruh pelaku usaha bisa masuk ke dalam gedung itu, dan di gedung Dekranasda itu di situ ada mebelernya. Jadi memang terpisah produk-produk itu, dan semuanya itu diberi ruang kepada seluruh pelaku usaha. Ini yang sangat menarik. Kalau selama ini kita mungkin di daerah belum bahkan kita sendiri hanya menyiapkan. Kalau di provinsi itu provinsi semua diisi oleh ini, tapi yang mengelola ini. Kalau di sana tidak, pelaku usaha sendiri yang menyediakan, ada standnya, ada tempatnya, dan itu dikoordinir langsung oleh dinas. Itu yang menarik. Mandiri, memang benar-benar mandiri. Totalitasnya. Iya. Jadi memang ada gedung Dekranasdanya, ada pengembangan SDM juga memang sudah ada. Sudah ada. Pembinaannya sudah ada. Bahkan rumah produksi di situ. Bagaimana kira-kira di kabupaten sendiri setelah Ibu berkunjung? Punya pikiran dan banyak ngobrol dengan Bapak, kalaupun bisa kita seperti itu, minimal
dinas oke lah, tapi seluruh pelaku usaha itu di satu tempat, hasil produknya kita bisa tampilkan secara bersama-sama dengan Dewan Kerajinan Daerah, itu adalah manajernya. Betul. Jadi kita minimal ada fee-nya lah untuk bisa menggaji para pekerja di dalam, namun juga pelaku usaha punya mungkin ada pembagian. Betul. Nah, saya lihat dari berbagai desa atau dusun itu ada masing-masing, sehingganya rumah produksi itu bukan miliknya Dewan Kerajinan Daerah, malah justru pelaku usaha. Yang menarik di situ adalah kantor khusus untuk administrasi dan pemasaran di dalam. Oke. Nah, ini yang saya pikir kenapa kita tidak seperti itu. Nah, biasanya nanti pameran kita arak-arakan, kami dirangkul oleh provinsi, sudah dibagi bahwa produk ini disatukan di satu stand. Kalau di sana memang totalitas pelaku usaha itu menyatu. Betul. Nah, mungkin ketua dekran sana tidak susah nyari ini nyari itu, dan seluruh pendatang wisatawan maupun pengunjung dari luar daerah untuk mempromosikan sudah ada rumahnya, silakan datang langsung ke tempatnya Dekranasda untuk pemasaran, dan juga di situ ada rumah produksi, kita bisa mencoba, kita bisa mengeksperimen lah untuk bisa melihat. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Berarti ke depan mungkin di Kabupaten Gorontalo pengembangan SDM bisa dilakukan seperti itu juga. Iya. Kendala di kabupaten sendiri bagaimana? Di tingkat desa mungkin? Iya, sebenarnya ini, jadi kolaborasi ini bukan saja di tingkat kabupaten sudah menggebu-gebu, lalu pelaku usaha di tingkat desa, pemerintahnya sendiri tidak bisa mendukung. Nah, sebenarnya ini harus ada nilai kerjasama yang baik, bahkan dari desa pun minimal menyiapkan, memfasilitasi lah. Jadi kami dari Dewan Kerajinan Daerah itu mungkin melaksanakan atau melakukan yang selama ini kami pelatihan mendesain, membuat pola, kemudian juga mengurus PIRT-nya. Itu yang selama ini kami lakukan di program yang tahun-tahun kemarin. Untuk tahun ini kami lebih orientasi kepada pembinaan. Oke, untuk SDM-nya. Iya. Baik itu IKM maupun pengusaha pemula. Oke, siap. Kalau ada tidak rencana dari Dekranasda Kabupaten sendiri untuk melakukan mungkin peninjauan secara langsung biar nanti di lapangan tahu ternyata kurangnya begini, ada seperti roadshow lah di Kabupaten Gorontalo sendiri, atau mungkin bisa kunjungan ke kabupaten-kabupaten lain? Iya. Kami memang planning ke tahun 2023, saya sudah sampaikan ke Ibu Andi dan juga teman-teman, Ibu Sek dan Pak Kadis, kalaupun bisa kita roadshow ke seluruh daerah, 5 daerah, karena itu juga bagian daripada daerah kita yang terpisah. Betul. Dan pemekaran. Namun mungkin di sana punya ikon masing-masing kan, punya kelebihan daripada produk apa gitu. Mungkin kalau ini lebih banyak ke pangannya ya. Betul. Kalau untuk Bone Bolango mungkin ada kopi Pinogu, ada gula merah, di Gula Maya juga seperti itu. Yang ada di Goru juga gula merah, di Atinggola dengan duren dibuat jadi kue dan sebagainya, macam-macam. Kemudian juga kalau kabupaten lebih banyak pengrajin kerawang dan juga mintu, juga kopiah keranjang, alas yang tempo dulu itu tikar dan sebagainya, memang banyak di kita. Di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten itu paling terbesar karena memang wilayahnya besar juga. Rencananya kapan mulai jalan ini programnya? 2023 insya Allah bulan Februari lah, karena sekarang kita belum bisa banyak bergerak karena bulan Februari kita dengan kunjungan roadshow, tapi rencana saya akan integrasikan dengan PKK. Oke, siap. Ini ngomong-ngomong soal PKK nih Bu, bagaimana pekerjaan di PKK lagi nih? PKK itu ada 10 program melekat 4 pokja. Nah, masing-masing punya bidang. Ada bidang keagamaan, gotong royong, ada bidang pendidikannya, ada bidang pangan, kemudian juga ada bidang kesehatannya, ada koperasinya di dalam. Ada semuanya. Jadi untuk Pokja 1 itu kami lebih orientasi kepada pendampingan majelis taklim. Jadi religi yang paling banyak kami
tangani, termasuk kami juga nanti 2023 roadshow ke seluruh wilayah, ke kecamatan, 19 kecamatan, karena masih banyak yang kami temui waktu PKK Mobile kemarin itu majelis tamu yang belum punya SK. Nah ini SK kan ada ikatan moral daripada secara dasar hukumnya kan, untuk bisa PKK itu majelis taklim itu punya dasar hukumnya secara terorganisir, supaya kan itu dari Kemenak, dan struktur organisasi itu yang nanti akan menjalankan kegiatan-kegiatan rutin secara bersama, baik terintegrasi maupun yang paling utama adalah kita memberantas buta huruf aksara, buta huruf Al-Quran. Oke. Kalau soal kesehatan gimana, Bu? Kalau kesehatan kami lebih fokus ke stunting, AKI, angka kematian ibu dan anak, kemudian juga balita, wisuda balita. Karena wisuda balita ini adalah sudah diperbubkan untuk mereka masuk ke PAUD, itu anak-anak sudah terimunisasi lengkap. Jadi memang imunisasi lengkap di wisuda. Jadi itu pelaksana adalah Puskesmas, Pustu, dan juga kader PKK, kader Posyandu, kader KB, dan juga kader kesehatan. Jadi PLKB dan PPKB di sub. Dan ini yang sama-sama kita menggalakkan gebiar Posyandu. Posyandu itu pemberian makanan tambahan, pemberian vitamin, sekaligus penanganan stunting. Menarik itu. Stunting itu ini kan cukup, kalau Kabupaten Gorontalo katanya cukup tinggi angka kasusnya. Sangat tinggi. Bahkan dua desa menjadi kemarin dijadikan seperti desa yang menjadi penelitian begitu ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana stunting di Kabupaten Gorontalo? Sebenarnya stunting dulu 2018 kita sampai dapat penghargaan dari Kemenkes itu karena dari 43, sekian 48% itu memang tinggi, tapi hanya menyebar di 7 kecamatan di 10 desa. Tapi setelah diintervensi secara bersama, artinya dari PKK turun, kemudian juga PLKB, PKB, kemudian PPKB Desub, Dinas Kesehatan Rumah Sakit, Dinas Sosial, kemudian P3A di situ, Dinas Kesehatan, Puskesmas kita secara merata itu turun secara stakeholder seluruh, sampai dengan Babin Kamtimas, Babinsa, kader PKK, kader kesehatan itu turun sekaligus. Dan kita mengedukasi orang tua melalui bagaimana pembunuhan gizi terhadap anak. Nah, pendampingan saat itu memang kami awali dengan dari usia remaja, kemudian catin, calon pengantin, sampai dia melahirkan, hamil, usia melahirkan, sampai dia balita. Nah, ini pendampingannya untuk memutuskan mata rantai daripada stunting. Saat itu kami juga ada pemberian makanan dari provinsi itu, Fish to School. Jadi pemberian ikan dari sekolah ke sekolah itu oleh Ibu Ketua Tim PKK sebelumnya, Ibu Hajaz Saidah. Lalu itu diharapkan seluruh daerah. Nah, kami di kabupaten itu atas kebijakan bupati, di satu desa itu diberikan, di 10 kakak itu diberikan 1000 ayam. 1000 ayam. Ayam kampung? Ayam kampung. Luar Lalu biasa. itu diperbantukan dari dinas kesehatan, dari dinas Peternakan? Dinas Peternakan, sekaligus kami buatkan pos gizi. Pos gizi itu untuk menampung seluruh bantuan dari CSR termasuk perbankan. Kami juga dibantu oleh pelaku usaha yang punya ayam, kandang ayam, itu kami minta telur. Nah, itu telur dengan ayam itu oleh pemerintah, telur oleh PKK. Dan juga bersama dengan Toko Agung ya, kami dibantu, toko-toko besar itu kami dibantu, yaitu pendeliveran bantuan susu untuk bayi, susu untuk ibu hamil, dan juga vitamin dari rumah sakit, vitamin dari Dinas Kesehatan. Jadi benar-benar sekaligus Pokja 2 kami itu di tiap lokus stunting itu kami ada pemberian makanan, tapi kami edukasi orang tuanya untuk bagaimana membuat makanan kudapan, makanan siang, makanan buat anak selama seminggu. Setelah itu kami evaluasi lagi.
kami timbang, kami ukur, Nah, yang kami latih sekarang itu harus SDM yang itu, karena untuk menetapkan dia stunting atau tidak bukan saja dilihat dari gizi burungnya, tapi dari ukuran tinggi badan, berat badan dengan usianya apa sesuai dengan berat tinggi badan. Gitu. Lingkungan berpengaruh tidak? Sangat. Nah, itu lingkungan bersih kami lomba. Jadi ini PKK keroyokan. Jadi buat program itu sekaligus sampai dengan stuntingnya itu begitu luar biasa, dalam waktu 10 hari 15 hari turun. Jadi yang stuntingnya tadinya 43, sekian persen jadi tinggal 3,4%. Luar biasa. Karena memang kita gotong royong, kita enggak sendiri. Jadi semuanya ikut. Lalu kami ada upaya-upaya terkait dengan pemberian makanan tambahan. Kami dibantu oleh pelaku-pelaku usaha. Itu inisiatif dari PKK sendiri. Kita kumpul di satu pos gizi yang dikoordinir langsung oleh puskesmas, dan di situ ada petugas kader PKK, di situ ada kader kesehatan. Nah, kemudian disalurkan kepada orang tua yang memang lupus stunting sasarannya. Jadi memang sudah ada datanya juga. Ada. Sebelumnya memang harus didata. Kira-kira kalau makanan yang harus disediakan untuk ibu hamil itu seperti apa mungkin, Bu? Dari makanannya termasuk ikan. Jadi kewajiban orang tua itu yang ibu hamil itu harus makan ikan yang cukup. Kualitas makanan termasuk sayuran, asupan gizi lah, termasuk vitamin, susunya harus ada. Jadi memang pendampingannya benar-benar sampai mereka diperiksa setiap saat. Jadi semua itu disuplai pemerintah, PKK? Iya, saat itu memang kami juga ada bantuan dari pusat. Jadi mensupport bagaimana untuk percepatan penurunan stunting. Dan memang hanya kurang lebih 14 hari, kurang lebih 2 minggu udah rutin kita. Setelah itu tiba-tiba menteri melihat data yang begitu luar biasa, kita dapat penghargaan saat itu. Setelah pandemi muncul lagi stunting. Nah, karena kita fokus kepada vaksin 1, 2, 3, vaksin 2, 3 untuk booster dan sebagainya, sehingga bukan terabaikan ya, namun kita lebih ke situnya daripada virus bisa menyerang kalau stunting itu mudah sekali kena virus, sehingga kita lebih fokus ke vaksin dulu, setelah itu baru penanganan stunting. Nah, stunting baru lagi muncul. Kira-kira untuk tahun ini untuk stuntingnya khususnya bagaimana? Target kami insya Allah ini kerjasama yang baik insya Allah dengan BKKBN. Sekarang dulu leading sektornya adalah di Dinas Kesehatan, sekarang sudah di BKKBN. Nah, lebih banyak itu kasus yang ditangani. Kalau kami PKK tidak, justru kami memutuskan mata rantainya dari pendampingan dia usia remaja itu ada sosialisasi tentang stunting. Kami selalu menyampaikan menu yang sehat seperti ini, pola hidupnya, pola kehidupannya, pola makannya, itu benar-benar sampai untuk penanganan lingkungan. Ini memang benar-benar, dan penanaman pohon, dan juga kami juga PKK harus ada jangan sampai ada lahan tidur. Jadi semua barito itu kami dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk mendelihir, membantu bibit-bibit dan termasuk yang sudah siap ditanam, termasuk baritonya, bawang, rica, tomat, plus tambah sayur-sayuran. Dan ini kan membantu sekali untuk daripada mereka belanja di luar di pasar, dan ini sangat ekonomis. Nah, ada kasus satu yang paling biasanya di masyarakat ini, Bu. Ada yang namanya WC keliling ini. Oke. Menanggapi ini bagaimana, Bu? Sebenarnya dari data yang kami dapatkan memang masih banyak, angka kemiskinan kita masih tinggi, tapi dibanding dengan tahun-tahun kemarin udah turun sih, dan itu berdampak pada data yang ada di provinsi ya. Jadi kontribusi daripada kabupaten untuk angka kemiskinan turunnya di provinsi seprovinsi itu, kontribusi dari kabupaten paling tinggi, kita terbesar. Cuma memang kan tidak serta merta semuanya dalam posisi yang tidak ada lagi yang jamban, pasti ada keluhan-keluhannya juga. Ada anggaran ADD sudah masuk. Jadi kemarin itu setelah kami data, ternyata di mana wilayah misalnya di 15 desa Tolangohula masih tinggi, Telaga Biru 15 desa, kemudian Tibawa 16 desa, ini yang terbesar.
ini memang zamannya masih dikatakan zaman keliling lah, atau WC keliling lah, atau WC air lah, atau WC terbang lah. Nah, ini istilah-istilah. Cuma kami sarankan waktu evaluasi kemarin di Ketua Tim Berak PKK Desa, sarankan ke Pak Kades, kalaupun bisa Ibu Kades, tolong dibantu melalui anggaran ADD. Minimal ada target per tahun berapa rumah tangga yang harus ditangani. Sisanya bikin proposal, masukkan ke Dinas PU, nanti kami dari PKK bisa mendampingi untuk bisa memfollow up. Betul. Iya. Jadi memang semua pekerjaan dilaksanakan dengan maksimal. Sangat, karena memang siapa lagi ya kalau bukan kita. Kebetulan kita juga ada program monitoring evaluasi program kerja dari PKK, itu yang paling utama sasarannya kepada stunting, kepada kematian ibu dan anak, kepada usia lansia, remaja, kemudian balita, dan usia kehamilan. Ini angka putus sekolah. Jadi benar-benar kami akses semuanya itu kami lakukan untuk bisa didapatkan informasi, kemudian kami sampaikan ke bupati dan juga stakeholder termasuk OPD terkait. Mungkin ini Bu, selama ini menjalankan tugas, hambatan terbesar apa? Sangat. Kami memang tidak ada anggaran khusus ya kalau untuk PKK, untuk Monef itu kami tidak punya anggaran, cuma semangat aja. Cuma karena memang ini adalah tanggung jawab, dan saya pikir juga waktu saya tinggal kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih lah 1 tahun setengah lah ya. Jadi dengan maksimal 1 tahun setengah, bagaimana caranya minimal separuh dari apa harapan masyarakat itu bisa kami layani semaksimal mungkin. Lalu kami tidak membuat, minimal terlayani walaupun tidak sesempurna apa yang diharapkan oleh mereka, karena kesempurnaan itu tergantung anggaran. Betul. Nah, kalau kita kolaborasi yang baik, kepala desa juga lebih orientasi kepada program yang sudah ada, saya rasa semuanya bisa teratasi. Dan kami PKK ini hanya mensupport, memfasilitasi, memediasi. Kami tidak punya anggaran real hanya untuk kepentingan itu, tapi kami hanya membantu memberikan semangat minimal apa keluhan masyarakat. Ini tantangan bagi saya, Ibu. Jangan sampai Ibu belum selesai, nggak selesai juga, atau Ibu selesai tapi ini program tidak jalan. Saya bilang yang penting bagaimana rajinnya kepala desa bikin proposal sesuai dengan harapan, lalu separuhnya harus diambil dong oleh desa, jangan totalitas oleh Pemda. Betul. Kan dinas-dinas ini juga terbatas, yang dilayani ini 205 desa kelurahan, 191 desa, 14 kelurahan. Tidak mungkin kan kalau semuanya harus dilayani. Dinas. Ya. Betul. Oke, baik, mungkin ini closing statement saja karena memang Ibu punya banyak kegiatan juga, sudah hadir di sini. Closing statementnya mungkin ada 2. Yang pertama dari Dekranasda dulu. Bagaimana untuk masyarakat nanti bisa lebih kreatif, untuk lebih rajin mungkin menciptakan karya-karya terbarunya. Kira-kira bagaimana Bu himbauannya? Untuk himbauan khusus pada Dewan Kerajinan Daerah, tentunya saya berharap kepada pelaku usaha yang punya sudah ada dasar hukumnya, sudah dalam bentuk UKM, IKM ya, tentunya lebih membenah diri, lebih kreatif lagi membuat inovasi termasuk pemasaran. Karena yang paling menjadi hambatan di dalam produk ini adalah bukan saja membuatnya, namun setelah dibuat, setelah diadakan semuanya itu bagaimana caranya pelaku usaha itu bisa memasarkan. Pemasaran ini tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Dewan Kerajinan Daerah. Entah kami titipkan lewat Indomaret, Alfamart, ataukah pameran-pameran, biasanya kami juga melibatkan mereka dan itu ada stand sendiri dan itu dikoordinir oleh Dewan Kerajinan Daerah. Oke, kami siap. fasilitasi. Untuk kesehatannya terlebih ke stunting. Sebenarnya ini harus sadar dirilah. Kalau memang di tiap yang stunting ini kan di desa ya, Betul. kecamatan. Ketika kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat, apakah tidak kita bisa menoleh yang lebih baik untuk memperoleh hasil yang terbaik
untuk masyarakat yang paling utama adalah bagaimana lingkungan harus bersih, penanaman pohon supaya kita mengantisipasi jangan banjir. Iya, betul. Dan itu faktor stunting juga bisa. Kemudian juga pola makan, pola hidup, pola gizinya harus diatur, dan paling utama kesadaran daripada orang tua bahwa pentingnya gizi itu masuk ke intelektual itu sangat tinggi, dan itu sangat berpotensi kepada anak-anak itu bisa jadi anak-anak yang berkualitas. Ketika terpenuhi semua gizinya, insya Allah anak itu tanpa kita mengharapkan yang terbaik pastilah jadi baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini sudah cukup memberikan inspirasi nanti ke masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo, baik dari kerajinan dan dari sisi kesehatannya, lebih ke stunting, memperhatikan gizi untuk anak-anak, makanannya, lingkungannya. Nah, kira-kira masyarakat Kabupaten Gorontalo ini nanti kita nonton sama-sama di channel YouTube kami di Garis Depan. Terima kasih untuk Ibu Prof sudah hadir di studio kami menyempatkan waktu. Saya mewakili semua pengurus yang ada di Koperasi Prasetya juga mengucapkan terima kasih. Untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo juga terima kasih. Mungkin bisa menjadi lebih baik lagi memperhatikan lingkungan untuk kesehatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.